illa yakuna Abu Bakar. Tidak boleh dan tidak pantas orang yang menggantikan saya sholat dan pemimpin kecuali Abu Bakar. Dan ini disebabkan karena memang para sahabat mungkin mengatakan kami tidak pernah menemukan ada orang yang lebih afdal setelah Rasulullah SAW dibandingkan Abu Bakar dari sisi ilmu dan keimanan. Karena Nabi SAW pernah bersabda kalau seandainya iman Abu Bakar timbang di sebuah timbangan dan juga iman seluruh umat ini ditimbang timbangan sebenarnya, maka Abu Bakar pasti lebih kuat imannya. Di sini iman dan ilmunya. Begitu juga dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW pernah menyebutkan pada saat mimpi melihat Umar memiliki baju yang menjulur panjang sekali ke belakang dan bercahaya. Maka waktu ditanya apa takwilnya Rasulullah, kata Nabi SAW ilmu, karena luasnya ilmunya. Dan Abu Bakar pada saat sakit keras akan meninggal dunia beliau menulis wasiat melalui sekretaris yang bernama Utsman bin Affan. Kemudian menulis mengatakan inilah wasiat dari Khalifah Rasulullah Abu Bakar kepada muslimin agar kalian menyetujui dan menerima Umar bin Khattab sebagai penggantiku. Itu semua disebabkan karena dia adalah orang yang paling paham tentang agama Allah, maksudnya orang yang paling alim, maka dinobatkan jadi raja pengganti Umar. Begitu juga Umar bin Khattab memilih 6 orang tersisa yang masih hidup di masa khilafah beliau tahun 23 Hijriah untuk menjadi pengganti beliau. Itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Talha bin Abdullah, Zubair bin Awwam, Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian juga Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Karena kata Umar, karena adalah orang yang paling faham terhadap hukum agama ini, maka harus dinobatkan satu menjadi pemimpin. Begitulah seterusnya. Dan kita tahu juga di alam jihad yang setiap hari dikumandangkan dari masa Nabi SAW, masa sahabat, masa tabi'in, tabi'in, dan sampai hari ini, kalau ada pasukan muslimin dikirim untuk mengekspansi Islam atau membela kaum muslimin atau membela sebuah wilayah muslimin yang akan diserang oleh musuh, maka pasti dalam pasukan tersebut akan ada alim. Dan kalau ada mereka sangat menghormatinya serta meminta beliau agar menyampaikan petuah-petuahnya, ilmunya, sehingga memotivasi para mujahidin siap untuk mati syahid. Seorang alim, Bapak Ibu sekalian, bisa membuat 1000 orang miskin sabar, 1000 orang mujahid siap berperang dan mati syahid. Bahkan mengajarkan dan mengubah 1000 bahkan ribuan bahkan jutaan umat yang bodoh dan tidak kenal Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya kufur kepada Allah menjadi beriman, yang tadinya mereka malah bermaksiat sekarang menjadi ibadah. Semua itu karena ilmu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, gunakan ilmu itu. Sampai kata Nabi SAW, kalau kalian temukan majlis ilmu, maka jangan tinggalkan. Dalam bahasa beliau, kalau kalian temukan taman dari taman surga, maka farta'u, duduk di situ. Ya, karena majlis itu tidak akan pernah merugikan siapapun yang datang di sana. Ada seseorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, di antara orang yang datang dalam majlis ilmu itu ada orang yang hanya kebutuhannya bukan ilmu. Dia hanya lihat ada majlis itu, dia mampir atau hanya untuk ketemu sama temannya. Maka kata Nabi SAW, mereka para orang-orang yang ada majlis ilmu tidak akan merugikan siapapun yang ikut bersama mereka. Maksudnya dia cuma sekedar mampir, bukan targetnya ilmu, tapi cuma duduk saja mendengarkan, juga sama akan mendapatkan keutamaan. Kita sudah membahas 3 buah hadis dalam bab kita ini.